Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Dan seperti biasa pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai, Masya Allah. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, perasaan kehilangan bukanlah hal yang mudah ya jamaah untuk diatasi ya. Terlebih lagi kalau misalnya kita harus kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Mungkin banyak reaksi yang bisa kita timbulkan atau reaksi yang terjadi setelah itu. Mungkin ada yang marah atau sedih sekali atau shock karena nggak percaya kejadiannya, kok bisa kehilangan ya orang yang kita sayang gitu ya. Ada yang kesedihannya terlalu berlarut-larut, terlalu dalam, akhirnya mengganggu juga kesehatan kita juga pastinya. Nah, ketika kita mengalami keadaan seperti itu, untuk kita kembali lagi, untuk kita bisa rilis lagi ke keadaan semula, pasti nggak gampang ya jamaah yang ada di rumah. Dan untuk itulah kita akan belajar pagi hari ini, dan tema kita adalah belum siap aku kehilanganmu. Banyak sekali yang akan kita pelajari jamaah yang ada di rumah. Tapi untuk yang pertama ada tayangan yang mau aku kasih lihat ini. Tayangannya mengenai sang ibunda meninggal sebelum dirinya pulang dari pesantren. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Sayang kau di mana, aku ingin bersama. Aku butuh semua untuk tepaskan rindu. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama seperti dinginku di malam ini. Rintik gerimis mengundang kekasih di malam ini. Kita menari. Ya Allah, pasti sedih sekali ya jamaah yang ada di rumah rasanya. Di saat kita nggak bisa ketemu ya Ustadz ya sama orang yang kita cintai di saat terakhirnya Ustadz. Banget. Dan mungkin setelah kejadian ini setiap orang punya reaksi yang beda-beda Ustadz. Ya. Kalau ada yang mengalami, ada yang kejadiannya bisa lebih tenang orangnya. Ada juga yang akhirnya meratapi kesedihannya, sedihnya mendalam banget gitu. Nah kalau misalnya orang yang meratapi kesedihan mendalam itu benar nggak sih Ustadz? Katanya nggak boleh. Karena nanti almarhumah atau almarhum bisa disiksa di alam kuburnya. Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Makasih banyak Mas Soni, izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 23 Zulhijjah hari ini, 7 hari untuk menuju tahun baru Islam. Larangan untuk meratap atau bersedih terlalu lama dikarenakan akan menyebabkan siksaan yang menimpa orang yang kita cintai. Itu tadi pertanyaannya Mas Soni, luar biasa. Ini mengantarkan buat kita untuk bisa mengendalikan diri ketika kita diuji. Sekali lagi, ketika kita diuji, ujian itu kehilangan, kekurangan, kematian. Ada dua ibaratnya sesuatu yang berat ketika datang pada diri kita. Yang pertama ketika kita kehilangan karena kematian, yang kedua karena kekurangan. Dua hal ini sangat menyakitkan. Sehingga banyak orang karena kehilangan orang yang dicintainya sampai dia bersedih. Pertanyaannya, bersedih bisa enggak? Boleh enggak bersedih? Jawabannya boleh. Yang tidak boleh bersedih yang berlebihan, betul. Berlebihan. Menangisi jenazah dengan amat suara yang keras. Sekali lagi, meraung-raung. Seakan-akan dia mengenuskan pedang untuk melawan takdir Allah. Ini yang tidak boleh. Hukumnya haram jikalau sampai kategori meratap. Sekali lagi, meratap. Sedih tidak ada masalah, wajar. Nangis tidak ada masalah. Kata Nabi, halal, haram. Halal, haram. Halal itu nangis, yang haram itu ketika ada suara-suara sebutan-sebutan. Kenapa? Gitu. Ini contoh ya. Ya contoh ya. Contoh. Oh dia
gitu. Meraung-raung ya. Orang-orang itu kategorinya meratap dengan suara yang keras, sehingga ketika ada wanita yang meratap akan datang di hari kemudian, maaf saya pinjam kata-kata ini, dia akan berada, nauzubillah, tidak enak ngomongnya, Ya, Ustaz. kayak binatang yang meraung, Ya, meraung-raung ya, gitu ya. di pinggir neraka, Oh, ya diibaratkan seperti itu, au, 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 gitu nanti, tidak usah sebut ya, Ya. itu aja. Yang jelas ada 4 kategori tingkatan orang ketika diuji. Ini buat kita semua jadi pembelajaran. Yang pertama, ada yang marah. Reaksi marah itu adalah bentuk gimana kita mempertahankan diri. Kemudian yang kedua, yakni marah, yang kedua sabar. Makanya diminta untuk bersabar. Ista'inu bis-sabri was-salah. Jadi tingkatan yang pertama marah, tingkatan kedua adalah dia sudah kategori sabar. Tingkatan yang ketiga, dia sudah masuk kategori apa? Yakni ridha, menerima ketentuan Allah. Makanya sedih itu merupakan bagian dari fitrah. Sekali lagi, sedih itu bagian dari fitrah manusia, wajar lah. Nabi juga bersedih. Tapi bagaimana kita merubah dari sedih itu? Jadi sedih itu menjadi sabar. Dari sabar menjadi ridha, menerima ketentuan takdir Allah. Dan yang ketiga, akhirnya nanti akan timbul rasa syukur. Kok syukur? Karena melihat kebaikan-kebaikan almarhum. Nah, kalau pertanyaan tadi Mas Sony, apakah disiksa enggak? Jawabannya disiksa karena disebabkan perlakuan keluarganya yang ditinggal. Kalau bukan karena dia, saya tidak makan. Maka orang mati itu ditanya. Kan sesudah dicabut nyawanya, dinaikkan di atas, kemudian dikembalikan. Roh itu datang dikawal 2 malaikat. Satu di kanan, satu di kiri. Yang di kanan bawa catatan, yang di kiri bawa cambuk. Kalau perkataan keluarganya berkata, aku tidak bisa hidup tanpa dia. Dialah yang memberi aku makanan. Maka orang mati itu ditanya. Kau yang kasih makan dia? Bukan Allah. Kau itu dia bilang. Oh, berarti karena Jadi bentuk tersiksa. pertanggungjawabannya itu ya Ustadz Iya, ya. iya. Makanya bisa disiksa Tuame ya. itu angkat Baik. Ya Allah. Berarti seperti yang dijelaskan sama Ustadz Maulana tadi, air mata halal, tapi kalau mulut kita terlalu meraung-raung, terlalu meronta-ronta, marah gitu segala macam, itu yang diharamkan ya Ustadz ya. Seakan-akan misalkan kan. Ya. Iya, udah. Tadi kita akan lanjutkan lagi Ustadz Maulana. Karena ya wajar ya, karena namanya kesedihan juga pasti kita, setiap manusia pasti mengalaminya itu ya, jamaah yang ada di rumah. Tapi ketika itu terjadi, bagaimana nih kita bisa percaya nih dan yakin bahwa ternyata keluarga kita atau siapapun orang kita sayang sudah meninggal itu dipanggil sama Allah karena Allah begitu sayang dan cinta sama dia gitu. Bagus kata-kata itu. Iya, makanya aku pengen tahu gimana caranya dan bagaimana caranya biar kita bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak suuzon. Kita mohon dengarkan sama-sama tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Baik, guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Sony serta para guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah yang mungkin dalam keadaan sedih, mungkin dalam keadaan risau, gelisah, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, mungkin orang-orang terdekat kita banyak yang berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Al-Qur'an datang untuk menyembuhkan luka-luka tersebut. Subhanallah, dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah-kisah yang ditorehkan Allah Subhanahu wa taala supaya kita mampu mengambil pelajaran di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Nabi Yakub alaihi salam itu kehilangan anak yang dicintainya. Siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Menangis Nabi Yakub alaihi salam sampai bola mata hitamnya ini berubah menjadi putih dan mengalami kebutaan. Ketika dalam mengalami kebutaan, pada saat itu tidak ada GPS, pada saat itu tidak ada navigasi, pada saat itu tidak ada penunjuk jalan, tidak ada apapun petunjuk yang bisa didapatkan oleh Nabi Yakub alaihissalam supaya bisa menemukan anaknya, yakni Nabi Yusuf alaihissalam. Dan harapan anaknya masih hidup itu sangat kecil sekali, karena anak-anak yang lain sudah bersaksi bahwa Yusuf meninggal dunia diterkam serigala dan ini dan ini dan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh ayahandanya yaitu Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam tetap memerintahkan anak-anaknya, saudara-saudara Nabi Yusuf untuk mencari adiknya. Subhanallah. Maka yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah menguji kita dari sisi kanan, Allah memberikan kita nikmat dari sisi kiri. Allah menguji kita sisi kiri, Allah memberi nikmat daripada sisi kanan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang kedua, ada yang harus dilakukan ketika orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Husnudzonnya bukan hanya kepada Allah, tapi juga kepada orang yang meninggal dunia. Bukan hanya kepada orang yang meninggal dunia, tapi husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat berbunyi seperti ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan kau katakan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu sudah mati, tapi mereka hidup sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda rabbihim yurzakun. Bahkan orang-orang yang syahid pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka rezeki yang tidak pernah kita sangka sebelumnya, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita merasa bahwa kita berpisah di dunia, tapi mudah-mudahan kita tidak berpisah di akhirat, karena perpisahan terberat itu adalah perpisahan di akhirat, bukan perpisahan di dunia. Itu dia. Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah, dan husnudzonlah kepada Allah, husnudzon juga kepada orang yang meninggal. Kenapa sama meninggal? Husnudzon, misal dia ada bukanlah seorang yang soleh banget gitu. Ya kan, dia pernah bermaksiat. Jangan kita katakan meninggal jelek dia. Enggak. Walaupun dia orang yang buruk, bisa jadi sebelum dia meninggal beberapa detik sebelumnya Allah terima taubatnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Tadi Ustaz Maulana sempat bilang tahapan bagi orang yang ditinggalkan orang yang disayang, pertama tuh sedih nggak apa-apa, kedua lalu bersabar ya Ustadz Maulana ya. Nah bicara mengenai sabar nih jamaah, aku mau nanya sama Ustadz Bani. Ustadz, bicara mengenai sabar, ada nggak sih janji Allah kalau kita sudah berhasil sabar nih Ustadz, ketika kita ditinggalkan orang yang kita sayang, apa yang kita dapatkan? Mohon penjelasan Ustadz Bani, silakan. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Soni dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama, riwayat Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban dalam sahih keduanya dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, idza mata waladul abdi, apabila anak seorang manusia meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para malaikat yang mencabut ruh dari anak tersebut. Hal qabadtum walada abdi, kau telah cabut nyawa anak hambaku? Maka para malaikat menjawab, iya ya Allah, sudah kami cabut nyawanya. Hal qabadtum samrata fuadihi, kau cabut pelipur laranya, kau cabut buah hatinya? Lalu para malaikat menjawab, iya ya Allah. Wa madza qala abdi, lalu apa yang diucapkan oleh hambaku? Dia kehilangan anaknya, dia kehilangan pelipur laranya, dia kehilangan buah hati yang dinanti-nantinya. Apa yang dia katakan? Hamidaka wastarja'a ya Rabb. Dia memujimu ya Allah, berlinang air matanya, sedih hatinya. Tapi lisannya, kata Ustaz Maulana tadi, dia jaga, dia ucapkan alhamdulillah. Wastarja'aka, dan dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau itu yang diucapkan hambaku, ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Siapkan rumah untuk hambaku di surga dan beri nama rumah itu Baitul Hamdi, rumah pujian. Masya Allah. Kehilangan orang yang kita cintai, bersabar kita mengucapkan istirja, innalillah, dan masih bisa mengucapkan alhamdulillah, disediakan rumah di surga. Masya Allah. Maka bersabar, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 56 dan 57, kata Allah Subhanahu wa taala, wa basyiris sabirin, kasih tahu, kasih kabar gembira buat orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah, kalau mereka ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang didapat? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa salawat? Kata Syekh Sa'di adalah al-tsana'u wal madah.
pujian dan sanjungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar mengucap kalimat istirja, Allah puji, Allah muliakan, Allah agungkan di hadapan para malaikat. Warahmah, dan Allah sayang sama kita. Masya Allah. Disayangi oleh Allah berarti semua kebutuhan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kata Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun, apa yang dimaksud dengan al-hidayah di sini? Yang pertama adalah Allah kasih hidayah, Allah kasih tunjuk, Allah kasih tahu bagaimana cara mengatasi masalah yang dia temui. Bagaimana cara dia menemukan solusi dari musibah yang dia hadapi. Sehingga hidupnya menjadi mudah. Betul kata guru kita Ustaz Syam tadi. Allah cabut nikmat di sini, Allah tambah yang di sini. Allah ambil yang di belakang, Allah tambahkan yang di depan. Kapan? Ketika kita bisa bersabar. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Ya Dan semoga jamaah yang ada di rumah yang sudah bersabar. Semoga Allah sayang kepada jamaah yang ada di rumah. Dan semoga bisa menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Lantas, bagaimana kalau ada hamba yang sudah terlanjur bersedih? Nah, cara mengobatinya dalam Islam bagaimana? Ustadz Syam, cara mengobatinya bagaimana Ustadz? Cara mengobatinya ya pasti ada gitu. Ada kan? Kesedihan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah juga yang memberikan obatnya. Nah, Ya. salah satu obatnya nanti deh habisin aja lah. Habis ini ya. Nanti aja. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.